berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Wajahku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sekali lagi kita katakan pujian ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Katakan bawa wajahku, bawa wajahku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saya undang setiap jemaat Tuhan, mari dengan sepenuh hati kita katakan, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami, bawa wajahku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu akan Engkau, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati
Serukan hadirat Tuhan ada bersama dengan kita. Hadiratmu Tuhan, kami rasakan Engkau. Ku rasakan kekudusan-Mu memenuhi kami. Kekudusan-Mu Bapa yang terbaik kami siapkan untuk Engkau bekerja dalam hidup kami. Engkaulah satu-satunya yang sanggup memenuhi setiap kami. Biarkan Roh Kudus-Mu beracara dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami izinkan Engkau hadir dalam pribadi kami, dalam keluarga kami, dalam setiap kami dimanapun kami berada. Roh Kudus-Mu yang lembut beracara dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari bersama-sama kita respon kehadiran Roh Kudus pada saat hari ini. Mari kita mengangkat tangan kita jemaat Tuhan.
Tuhan. Urapan-Mu memenuhi setiap kami. Haleluya, haleluya. Sigralaya Baba ya, sigralaya Baba. Ya Baba ya, sigralaya Baba. Glorianya bagi-Mu, glorianya bagi-Mu, Jesus. Roh Kudus bekerja, Roh Allah bekerja. Penuhi setiap kami Tuhan. Sigralaya Baba, 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 ya Baba. Ya Baba ya, sigralaya Baba, Baba, Baba. Urabaya, sigralaya Baba, Baba. Kami serahkan Tuhan. Ini kehidupan kami, ini hati kami. Kami serukan sembahyang bagi-Mu. Kau yang bertata, Kau yang bekerja. Roh Kudus memenuhi setiap kami. Haleluya. Urabaya sigra Baba, 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 ya Baba. Urabaya Baba ya, sigra Baba, Baba. Haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu, terpuji-pujilah. Setiap kami mempermuliakan nama-Mu, setiap kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Kami sembah. Baba ya, sigra Baba, 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 ya sigra Baba, Baba. Ya Baba ya, sigra Baba, Baba, Baba. Ya Baba ya, sigra Baba, Baba, ya Baba. Haleluya. Terima kasih. Kuasa-Mu memenuhi setiap kami. Haleluya. Kami sembah Engkau. Hati kami hanya tertuju kepada-Mu. Ini setiap hati-hati yang rindu akan Engkau. Ini setiap hati-hati yang menyembah akan Engkau. Engkau tahu kedalaman hati kami. Engkau jauh lebih mengetahuinya. Kami butuh Engkau dalam hidup kami. Kami perlu Engkau, Yesus. Ini yang kami mau setiap kehidupan kami, yaitu terus di dalam hadirat-Mu. Biarkan Engkau memenuhi setiap kami pada saat hari ini Tuhan. Biarkan urapan-Mu membebaskan setiap kami. Biarkan urapan-Mu memulihkan setiap kami. Dan biarkan urapan-Mu Tuhan bekerja maju dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Penuhiku dengan hati
bersama-sama. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di hari ini. Sebelum kita akan memulai ibadah kita, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing untuk kita bisa berdoa. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini di mana kami bisa memasuki bulan yang baru, di mana kami masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami, agar setiap kami dapat mengerti dan kami mengalami kuasa firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah memasuki bulan Juni, di mana setengah tahun ini kita sudah lewati bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi di tahun ini, kita tidak sendirian, kita punya Tuhan yang akan menemani kita. Seperti Raja Daud berkata, sekalipun aku lewat lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, dan gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku setiap waktu. Itulah yang akan kita lakukan sepanjang waktu-waktu ini, di hari-hari ini kita berjalan bersama dengan Tuhan. Di bulan Juni ini, tema kita adalah Grace of Anointing, adalah anugerah Tuhan untuk kita bisa terima pengurapan di bulan ini. Dan pengurapan ini ia akan memampukan kita, pengurapan ini ia akan membuat kita menjadi lebih kuat, lebih dapat kita menanggung banyak perkara di dalam kehidupan kita. Di bulan ini bukan cuma kita belajar tentang pengurapan, tapi kita belajar untuk hidup dalam pengurapan, dan kita belajar penuh dengan pengurapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul firman Tuhan pada hari ini adalah sumber pengurapan. Dari mana sumber kita bisa beroleh pengurapan daripada Tuhan? Sumbernya tentu cuma satu, yaitu dari Tuhan sendiri. Tuhan yang akan mengurapi setiap kita. Mari kita lihat sama-sama di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan jelas firman Tuhan berkata, pengurapan itu kita terima dari Tuhan, dan pengurapan itu ada di dalam kehidupan kita. Mengapa pengurapan itu ada dalam kehidupan kita? Sebentar saya akan jelaskan mengapa pengurapan itu ada dalam kehidupan kita. Itu ada sangkut pautnya dengan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar firman Tuhan. Dikatakan bahwa ayat tadi mengajarkan bahwa setiap kita hidup di dalam pengurapan itu, kita telah terima pengurapan itu, dan pengurapan itu kita terima daripada Tuhan. Ada ayat tadi yang mengatakan kamu tidak perlu diajar
oleh orang lain. Kita jangan salah artikan ayat ini. Ayat ini artinya bukan kita tidak boleh belajar dari orang lain, dari pendeta, dari hamba Tuhan, dari YouTube. Kita tidak boleh belajar dari yang lain. Bukan itu artinya. Arti daripada kamu tidak perlu diajar oleh orang lain di sini ada kaitannya dengan ayat yang ke-26. Kita akan lihat sama-sama 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-26. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Jadi firman Tuhan yang dikatakan kamu tidak perlu belajar dari orang lain, yaitu ada orang-orang yang berusaha untuk menyesatkan umat-umat Tuhan di waktu itu. Artinya kita harus berhati-hati terhadap ajaran-ajaran manusia, konsep-konsep manusia, pemahaman-pemahaman manusia yang tidak sama dengan apa yang Alkitab katakan. Banyak orang bisa menafsirkan firman Tuhan, tetapi firman Tuhan ini tadi katakan bahwa hanya Tuhan, hanya pengurapan itu yang bisa mengajarkan kepada kita akan segala sesuatu. Artinya kita perlu hidup dalam pengurapan supaya kita bisa membedakan yang mana ajaran yang asli dan yang mana ajaran yang palsu. Orang yang hidup dalam pengurapan itu akan mengajar dia akan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Pengurapan itu akan bisa membedakan akan pengajaran yang benar dan pengajaran yang sesat. Untuk itu kita perlu pengurapan di dalam kehidupan kita. Kita perlu hidup dalam pengurapan supaya kita tidak mudah disesatkan, supaya kita tidak salah jalan, supaya pengurapan itu mengajarkan kita akan segala sesuatu. Saya berikan contoh Bapak Ibu Saudara, seperti ilalang dengan gandum. Kelihatannya hampir sama, kita tidak bisa membedakan, tetapi kapan kita bisa bedakan? Yaitu pada waktu ya ilalang dengan gandum itu mereka terus bertumbuh dan akhirnya ada buahnya. Gandum akan menghasilkan buah, sedangkan ilalang tidak akan menghasilkan buah. Jadi untuk bisa membedakan yang mana yang asli dan yang mana yang palsu, yang mana yang benar dan yang mana yang sesat, itu dapat kita lihat dari buahnya. Jikalau kita bisa melihat buah-buah dari pelayanan kehidupan kita, disitulah kita bisa membedakan yang mana yang asli dan yang mana yang palsu. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-32 sampai 35. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu ya menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baiklah pula buahnya. Jika suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya, sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Dari buahnya sebuah pohon itu bisa dikenal apakah ini pohon yang baik atau tidak. Apakah buahnya yang dirasakan manis, kita katakan pohon yang baik. Kalau buahnya asam, kita katakan pohon yang tidak baik. Kehidupan kita, pengajaran setiap hamba Tuhan, pendeta dapat kita nilai dari buah-buah yang dihasilkan. Kalau setiap waktu hamba Tuhan itu suka mengutuki ini, menjelekan ini, ya mengatakan bahwa ini tidak baik, sesuatu yang tidak baik yang selalu keluar, itulah buahnya. Kita bisa membedakan dari buah-buah pelayanannya, daripada kehidupannya. Kalau kehidupannya suka mencaci maki orang, ya mengatakan bahwa kamu akan masuk neraka, ya kamu telah melakukan satu, wah itu cuma tahu menghakimi. Dari situlah kita bisa melihat kehidupan hamba Tuhan itu. Firman Tuhan berkata ayat yang ke-34, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi kalau yang keluar dari mulut kita sesuatu yang jelek, itu karena hatinya jelek. Tidak mungkin kalau hatinya baik, ucapannya baik, ucapannya jelek. Tidak mungkin. Jadi dari hati itu yang keluar lewat mulut. Kalau sesuatu yang jelek, yang kotor selalu keluar dari mulut seseorang, itu karena hatinya tidak baik. Hati yang perlu dikuduskan, hati yang perlu dibersihkan,
hatinya perlu diurapi kembali supaya kita hidup di dalam pengurapan. Ayat yang ke-35 dikatakan, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Jadi kita kembali lagi kepada poin ini bahwa kehidupan kita baik atau tidaknya dilihat dari buah-buah yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 27 dikatakan bahwa tadi pengurapan itu kita terima daripada Tuhan. Pengurapan itu berasal daripada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga yang baru-baru saja kita peringati bersama-sama, setelah itu 10 hari kemudian mengutus pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Dan itu saat itu murid-muridnya sedang berada di loteng Yerusalem, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka diurapi, mereka penuh dengan pengurapan itu, mereka mempunyai kuasa yang luar biasa. Ya, mereka mulai memberitakan Injil dengan luar biasa. Mereka mulai melayani dan mengadakan tanda-tanda heran yang luar biasa. Kenapa? Karena hidup mereka telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, minggu lalu kita baru saja merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Seberapa penting Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita? Apakah kita menyadari di mana posisi Roh Kudus dalam kehidupan kita? Roh Kudus itu tidak tinggal di luar kita, tapi saya ingin memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kita. Untuk berapa waktu? 1 tahun? 2 tahun? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya. Mari kita lihat sama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-17, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dikatakan akan pada waktu itu belum dicurahkan, tetapi ketika sudah dicurahkan, ini bukan lagi akan, tetapi ia diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu diam di dalam kehidupan kita. Kita sudah tahu tadi prinsipnya bahwa pengurapan itu kita terima dari Tuhan, dari Roh Kudus. Jadi kalau pengurapan itu kita terima dari Roh Kudus dan Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan kita, artinya di dalam kehidupan kita selalu ada pengurapan, asal ya kita tetap tinggal di dalam Dia dan kita menyadari keberadaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita melibatkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat firman Tuhan ini akan mengajar kepada kita bahwa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam apa yang kita kerjakan, di dalam segala sesuatu, itu akan, ketika ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, itu akan lebih dahsyat lagi, lebih berkuasa lagi di dalam kehidupan kita. Ketika kita terima pengurapan itu dari seorang hamba Tuhan, melalui penumpangan tangan misalkan, melalui pengurapan dengan minyak misalkan, bukan berasal dari hamba Tuhan itu pengurapan itu. Hamba Tuhan itu terima dari Tuhan dan dia menyalurkan kepada orang yang didoakan atau diurapi. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa pengurapan itu bukan berasal dari hamba Tuhan A, pendeta B, pendeta C, tetapi semuanya itu adalah alat yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran untuk Tuhan supaya bisa bekerja melalui hamba-hamba Tuhan itu. Ya, dan juga pentingnya seorang hamba Tuhan itu juga mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan supaya dia menjadi alat yang luar biasa yang Tuhan akan pakai menyalurkan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita memberitakan firman Tuhan, seperti saat ini saya sedang memberitakan firman Tuhan, bukan diukur dari kata-kata yang indah, hikmat manusia yang luar biasa, ucapan-ucapan yang sangat indah sehingga kita katakan khotbahnya bagus sekali. Kita butuh khotbah yang baik, tetapi kita lebih butuh khotbah yang bisa mengubah hidup seseorang, khotbah yang bisa mengubah hidup kita.
Bagaimana caranya supaya firman Tuhan atau khotbah itu bisa mengubah? Bukan terletak pada pendetanya, bukan terletak pada hamba Tuhannya, tetapi orang itu bisa diubah atau tidak, itu adalah kekuatan roh. Khotbah itu harus diurapi, bukan cuma sederetan kata-kata indah atau seperti pidato, tapi khotbah setiap kata-kata yang mengalir mengandung kuasa daripada Roh Kudus. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang keempat. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan, dikatakan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Jadi bukan dengan hikmat manusia, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Inilah yang bisa mengubah setiap kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan Roh Kudus di dalam setiap apa yang kita kerjakan. Ayat yang kelima, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Hikmat manusia itu terbatas, kekuatan Allah tidak terbatas. Bahkan sampai hari ini pun ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mungkin Bapak Ibu Saudara tidak ada di depan saya. Bapak Ibu Saudara mungkin jauh di tempat masing-masing, ada di kota lain juga. Tapi itu tidak bisa membatasi kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Bahkan melalui pemberitaan firman Tuhan secara online seperti hari ini, Tuhan sanggup bekerja karena bukan kekuatan pendetanya, tetapi kekuatan Roh Kuduslah yang menjamah setiap kita dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa fungsi daripada pengurapan yang kita terima dalam kehidupan kita? Ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, mengurapi setiap kita, untuk apa? Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26 ayat terakhir, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita, pengurapan yang kita terima dalam kehidupan kita akan mengajar kepada kita segala sesuatu. Akan mengajar kita bagaimana cara kita berbisnis, langkah-langkah apa yang kita akan lakukan supaya kita tidak salah langkah. Akan mengajar kita bagaimana kita memimpin sebuah rumah tangga, bagaimana kita menjadi kepala rumah tangga yang baik, menjadi seorang istri yang baik, menjadi seorang anak-anak yang baik. Roh Kudus akan mengajar kepada kita. Karena berumah tangga itu tidak ada sekolahnya. Jadi kita belajar dari firman Tuhan yang akan mengajar kita segala sesuatu. Bahkan di dalam sekolah, kampus di mana kita belajar, Roh Kudus akan mengajar kita, akan mengingatkan kita akan segala sesuatu firman yang kita sudah pernah dengar, akan muncul dalam kehidupan kita. Yang tadinya firman itu kita terima, mungkin kita cuma dengar biasa saja, tapi ketika diingatkan oleh Roh Kudus, firman Tuhan yang tadinya logos, kata-kata, akan Tuhan ubah menjadi firman Tuhan yang hidup. Tiba-tiba dia menjadi hidup, mengubah kehidupan kita, sangat memberkati hidup kita. Itulah karena ada Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengandalkan Roh Kudus setiap waktu, supaya pengurapan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Kita tinggal di dalam Dia, dan Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya. Marilah kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk saat ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami butuh untuk kami terima pengurapan, kami tinggal dalam pengurapan, dan pengurapan itu akan mengajarkan kami akan segala sesuatu, akan mengajarkan kami hidup dalam kebenaran, akan membuat kami bisa membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu mengurapi setiap jemaat Tuhan pada hari ini, dimanapun berada. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh tempat. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini, biarkan pengurapan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam bisnis kita, di dalam apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan terima perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita siapkan roti dan anggur kita siapkan hati kita terlebih lagi. Kita bersyukur walaupun kita di tempat masing-masing, kita masih bisa terima tubuh dan darah Kristus hari ini.
Mari kita siapkan hati kita. Mari kita pegang roti lebih tinggi dari kepala kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa roti ini adalah benar-benar tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan bersama-sama, katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat tubuhmu, buat darahmu. Mari kita angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa anggur yang kita minum ini adalah benar-benar darah Yesus? Amin. Kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami sudah terima firman dan kami sudah terima persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus memberkati setiap kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkati akan rumah tangga Bapak Ibu Saudara sekalian, diberkati akan pernikahan Bapak Ibu Saudara sekalian, diberkati akan sekolah, kuliah, pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan, diberkati toko, usaha, bisnis, apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Diberkati kota Kendari dan diberkati bangsa Indonesia. Kami berdoa khusus buat semua yang sedang sakit COVID-19, para dokter yang sedang merawat mereka. Tuhan memberkati setiap semua yang bekerja demi untuk hilangnya wabah ini. Tuhan memberkati, berikan pengurapan Tuhan atas kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita tetap tinggal dalam pengurapan Tuhan dan kita hidup dalam pengurapannya dan setiap kita mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Shalom. Berhembuslah
berharap